Untuk membahas kekuatan Iran di pekan ke-6 perang, sudah bersama kami pakar strategis militer PPAU sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Baik, Pak Agung, pertama-tama saya ingin bertanya, Amerika Serikat ini kan mengancam untuk melakukan serangan pamungkas ke Iran. Bagaimana Anda melihat strategi dari Amerika Serikat ini? Kalau kita bolak-balik dengarkan Trump mengatakan menyerang, habis itu saya akan menghentikan serangan, berikutnya saya akan membuat damai, habis itu saya akan menyerang lagi. Itu adalah untuk menjaga keseimbangan antara memberikan harapan kepada pendukungnya yang menyukai perang ini sebagai cara untuk menyalurkan keinginan mereka untuk bahwa mereka masih punya power di Timur Tengah. Dan juga kalau dia mengatakan bahwa mereka mau berdamai atau akan keluar dari Iran atau menghentikan ini, itu juga berfungsi untuk menenangkan US Treasury yield, jadi suku bunga dari obligasi Amerika. Nah, jadi gini, pidato Trump yang menyebut akan menghancurkan Iran secara total itu adalah sebetulnya noise politik ya, yang dirancang untuk menenangkan publik yang mulai gerah dengan demo No Kings. Faktanya Trump sedang ada permasalahan dengan ekonominya, karena ternyata terbukti beberapa serangan yang menyerang kemampuan Iran untuk finansial, untuk menghasilkan minyak, gas, dan finansial, justru malah membuat masalah di dalam negeri Amerika, karena ketidakamanan dari ekonomi mengakibatkan yieldnya atau suku bunganya naik, dan begitu suku bunganya naik, itu membuat pasar menjadi gerah dan segera melepas obligasinya, karena lebih untung pada saat naik kan dijual. Nah, kalau sudah dijual langsung turun harga obligasi, yang menjadi adalah justru malah terpaksa menaikkan yieldnya atau suku bunganya. Itu kan bermasalah karena 0,1% saja turun itu sudah mengakibatkan 34 sampai 50 miliar dolar yang harus dibayar oleh pemerintah tahun depannya. Jadi apa yang dilakukan ini, ancaman ini betul, dia perlu ancaman ini untuk mempunyai alasan exit yang baik, tapi di sisi lain juga lebih untuk memainkan antara menjaga suku bunga dan juga menjaga harapan bahwa mereka tidak kalah di Timur Tengah. Baik. Kalau lihat dari kekuatan militer Iran sendiri Pak, saat ini kan sudah memasuki minggu ke-6 perang. Dan kemarin juga pusat rudal Iran di Isfahan juga diserang oleh Amerika Serikat. Saat ini bagaimana kekuatan militernya? Apakah bisa menghadapi Amerika Serikat dan Israel? Kenyataannya adalah kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, justru malah Iran setiap hari melepaskan 9 sampai 10 kali serangan kepada titik-titik, dan setiap sekali serangan itu bukan hanya 1 rudal, tapi mungkin 1-2 rudal jarak jauh, ditambah dengan serangan drone. Jadi memang serangan ini berupa kombinasi serangan. Artinya apapun yang diserang di Isfahan atau di tempat lain sebagai pusat penembakan rudal itu akan tidak punya efek kepada kemampuan Iran untuk menyerang. Dan sekarang ada masalah, yaitu bahwa alat-alat penangkis serangan udara di Kuwait, di Israel dan tempat lain itu sudah menipis, sehingga sebagian besar dari rudal yang dikirim, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang lama, itu telah masuk dan menghantam banyak sekali tempat-tempat strategis di Israel ataupun di pangkalan-pangkalan Amerika yang terletak di negara-negara Teluk. Jadi kekuatan Iran, kita tidak bisa mengukur dengan jumlahnya sekarang mau berkurang, ya memang berkurang karena apa? Karena kemampuan tangkis daripada pertahanan udara Israel dan negara-negara Teluk itu sudah berkurang juga, jadi tidak perlu mengirim sampai ribuan itu. Ya cukup beberapa puluh yang lebih efektif daripada dulu, karena sudah menurunnya kemampuan untuk menangkis karena mungkin kehabisan rudal atau radarnya akan bermasalah. Baik. Dari Iran sendiri, ini apakah masih banyak menyimpan kekuatan-kekuatan tersembunyi Pak yang saat ini memang belum dikeluarkan? Dari beberapa situs barat ya mengatakan bahwa Iran itu punya 4.000, 5.000 rudal. Nah, pada bulan ke 1 bulan saja itu sudah lebih daripada 7.000 rudal yang dirilis. Artinya kalau dia masih mengirim berarti dia punya banyak sekali. Akhirnya kita bisa kembali ke sebelum perang yang menyatakan Iran itu minimal memiliki 45.000 rudal secara sedang, dan kemudian untuk drone sendiri sudah 150.000 drone. Karena kita tahu juga seperti Hezbollah saja yang di Lebanon itu punya kombinasi roket dan rudal itu 150.000. Bayangkan Iran
yang lebih besar dan memang supplier daripada rudal dan roket. Jadi Iran kelihatannya masih memiliki, dan yang jelas mereka mengatakan sanggup berperang 6 bulan dengan situasi seperti ini, 6 bulan dengan rudal. Nah sekarang aja baru 1,5 bulan. Nah, ini masih 6 bulan, berarti bisa dibayangkan kemampuannya adalah 4 kali sekarang, berarti tinggal 7.000 kali 4, ya dia di atas 30.000, dia punya rudal di atas 30.000. Baik, Amerika Serikat sendiri kan menyampaikan ini perang akan berlangsung 4-6 minggu ke depan, dan 2-3 minggu ke depan ini akan menyerang lebih keras. Jadi bisa disimpulkan dari Iran sendiri akan membalasnya juga lebih keras juga ya Pak? Iran tidak perlu membalas lebih keras, dia cukup secara rutin tiap hari mengirimkan dengan waktu-waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Karena dia sudah hampir pasti dia kegagalan untuk ditangkis. Jadi dia tinggal gini, Iran itu sekarang kalau menyerang, dia menyerang itu sudah terpilih, sasaran yang memastikan akan mengganggu atau merusak ekonomi Amerika atau ekonomi pihak-pihak pendukung Amerika. Yang diserang sekarang adalah Google atau Amazon, hub-hubnya itu, kemudian menyerang pabrik-pabrik tertentu, kemudian menyerang beberapa tempat-tempat lokasi yang listrik yang mensuplai kepada pusat industrinya Israel, pusat industri lainnya yang jelas-jelas adalah kerjasama Amerika atau peranan modal Amerika di Teluk. Dan bahkan dia menyerang siapapun yang dia punya daftarnya kan, dan banyak sekali mata-mata Iran di negara-negara Teluk yang bisa menyampaikan, oh ini ada kaitan sama Amerika. Bahkan dia juga menyerang hotel-hotel yang menampung tentara Amerika atau pegawai Amerika. Jadi memang Iran ini sudah memilih untuk menghabisi peran daripada Amerika di negara-negara Teluk, dan juga membalas Israel untuk membuat sadar orang Israel bahwa mereka tidak baik-baik saja. Karena bahkan pemerintah Israel itu mempropaganda pada rakyatnya sendiri bahwa kita baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, dan sekarang sudah terbukti bahwa ternyata mereka tidak baik-baik saja, baru keluar. Karena kita tahu pada 3 minggu pertama serangan itu di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun ada orang-orang tertentu yang menyebarkan bahwa Tel Aviv baik-baik saja. Khusus mereka mengirimkan program-program propaganda buatan Israel yang mengatakan Israel baik-baik saja. Tapi setelah waktu berlalu, setelah 1 bulan, kan itu udah nggak mempan, karena medsos juga menyiarkan ternyata banyak sekali korban atau banyak sekali kerusakan yang timbul di Israel dan tempat-tempat lain jadi sasaran dari Iran. Jadi begitu yang terjadi. Baik, kalau dalam hal operasi darat Pak, apa yang kemungkinan akan terjadi? Karena dari Iran sendiri mengancam pasukan Amerika Serikat yang datang nanti akan kembali dengan peti mati. Disebutkan juga welcome to hell di salah satu media lokal Iran. Tanggapan Anda? Ya betul, tapi kan masalahnya adalah Iran itu kan tidak sama ya. Ada Iran itu dari tempat-tempat yang memang menjadi pusat pertahanan, tempat penting, dan itu terletak di tengah dan di utara Iran dan di barat Iran. Sedangkan ada daerah-daerah di sebelah timur Iran tidak begitu seperti itu. Nah, kalaupun menyerang Khark itu akan ada masalah, dan Hormuz atau Bandar Abbas itu akan masalah. Kenapa? Karena Amerika sendiri menginginkan kelancaran dari suplai minyak, kargo, dan apapun itu yang harus bisa keluar dari Teluk dan masuk ke Teluk. Kenapa? Karena itu ada gangguan, maka menimbulkan masalah di Amerika. Begitu ada masalah dengan minyak menjadi naik harganya, maka otomatis yield atau suku bunga obligasi naik. Maka Amerika itu harus menjaga suku bunga obligasi di bawah 4,5%. Bisa dipastikan kalau gangguan ke Pulau Khark, apapun itu, dan gangguan ke Pulau Bandar Abbas, bila ada pertempuran berebut di situ, pasti akan menaikkan harga minyak. Untuk itu pilihan untuk menyerbu apapun di dalam Selat Hormuz, di dalam Teluk Persia adalah tidak pilihan. Makanya Amerika memerlukan sasaran lain yang kalau serangan itu tidak akan meningkatkan yield ataupun suku bunga. Jadi ada sasaran yang meningkatkan suku bunga, jangan sampai disentuh karena itu terkait financial global. Ada sasaran yang tidak. Nah, sasaran tidak, saya sendiri sudah menghitung kira-kira di mana. Dan saya temukan suatu kota namanya Chabahar di sebelah tenggara, di luar Hormuz ya, di luar Selat Hormuz, tapi dia di dekat perbatasan dengan Pakistan, di sebelah tenggara langsung ke Laut Oman, dan tempat itu ideal karena di sana ada pelabuhan dalam yang bisa merapat pasukan marinir atau angkatan laut, dan juga ada pangkalan udara dengan panjang landasan 3.000 bisa mendarat C-17, pesawat China besar mendaratkan, dan itu ideal.
Karena kalau ada tempat seperti itu untuk dijadikan airhead dan beachhead. Airhead itu ada tumpuan udara, beachhead tumpuan pantai. Kalau bisa menyerang di sana, pertama akan dibersihkan dulu semua penghalangnya, yaitu ada pertahanan udara, pertahanan lain akan dibersihkan dengan serangan udara masif. Kemudian setelah itu pendaratan pasukan khusus yang akan memastikan semuanya terhenti, kemudian menurunkan pasukan di jalan-jalan 100 km atau 150 km dari kota sehingga musuh nggak bisa masuk. Kemudian didaratkan pasukan, marinir merebut pelabuhan, Airborne 82 Brigade Combat Unit-nya merebut andalan udara. Setelah itu memasang pertahanan udara Patriot dan juga yang lainnya. Setelah itu mendaratkan pasukan di situ, baik yang C-17 ataupun mendaratkan dengan kapal. Langsung setelah itu nanti langsung balik lagi. Kapalindo USS Abraham Lincoln, kemudian kapalindo marinir USS Boxer, USS Bataan, dan USS Tripoli pada jarak yang aman. Semua di darat, ya sudah. Nah, nanti kan kita nunggu ada serangan dari Iran. Serangan dari Iran itu dua macam, serangan darat, serangan udara. Kalau serangan udara adalah rudal pasti, itu bisa ditangkis dan bisa dipertahankan. Tapi lebih bagus bertahan di situ daripada menyerangnya ke daratan sini. Jadi terkonsentrasi, jadi pertempuran darat. Nah, untuk daratnya, untuk melindungi tempat itu, maka pasukan Amerika ini bisa langsung menjaga jalan-jalan masuk 150 km ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, ke arah barat daya untuk memotong dan bisa menyetop pasukan darat ataupun kendaraan lapis bajanya Iran, dan itu dibantu dengan A-10 Thunderbolt untuk memastikan mereka nggak masuk. Dari situlah nanti bisa diduduki, dan begitu diduduki maka Amerika punya bargain atau leverage, daya tawar yang lebih besar. Baik. Tapi juga aman. Tidak ada yang mengganggu Hormuz, tetap lancar, supply tetap lancar, jadi tidak ada gangguan sama ekonomi, tetap lancar jaya. Iran boleh mengekspor, tapi ada tempat pertempuran di mana Amerika bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka betul jago, bisa menahan orang Iran, bisa menghancurkan bunker-bunker rudal dan sebagainya di daerah itu selama 1, 2, 3 minggu. Setelah itu nanti pergi. Nah, itu bisa mengklaim kemenangan, bukan kabur atau ini berhenti gitu saja, tapi ada minimal ada menangan dari bisa menduduki daerah Iran dan bisa mendapatkan nilai lebih daripada perang ini. Baik, terima kasih Pak Agung Sasoko Jati sudah bergabung di Breaking News News TV siang hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Siap, selamat siang. Terima kasih. Pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana AS, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan Amerika untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah.
Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Amerika Serikat telah mengumumkan mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografis Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan di sisi barat pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Dasht e-Kafir serta Dasht e-Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri.